Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Terima kasih. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar operasi hitung pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda juga. Nah, anak-anak masih ingat pelajaran kelas 4 kemarin? Iya, di kelas 4 kita sudah belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga persen. Coba anak-anak masih ingat enggak apa itu pecahan? Iya, pecahan itu adalah bisa kita tuliskan dengan bentuk A per B. Dengan A dan B itu adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Yang pertama, kita akan belajar penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Adapun untuk aturannya, yang pertama adalah pada operasi penjumlahan, apabila penyebutnya sama, maka pembilang langsung dijumlahkan. Kemudian, apabila penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya dengan ada dua metode, yaitu ada metode kalian silang dan juga ada metode KPK. Nah, untuk yang pertama, contohnya ini adalah pecahan dengan penyebutnya yang sama. Di sini ada 2/7 ditambah 4/7. Nah, di sini penyebutnya sudah sama yaitu 7. Jadi, kita hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi, hasil dari 2/7 ditambah 4/7 adalah 6/7. Nah, kemudian contoh yang kedua kita pecahan dengan penyebut yang berbeda. Misalkan 1/3 ditambah dengan 1/2. Ini tadi kita ada dua cara ya. Kita lakukan dengan cara yang pertama dulu, yaitu dengan perkalian menyilang. Bagaimana caranya? Caranya pembilang kalikan penyebut, yaitu 1 dikalikan dengan 2. Kemudian penyebutnya dikalikan dengan pembilangnya, 1 kalikan 3. Kemudian jangan lupa untuk penyebutnya juga kita kalikan. Maka penyebutnya adalah 3 dikalikan 2. Jadi 1 kali 2 per 3 kali 2 sama dengan 2/6. Ditambah 1 kali 3 per 3 kali 2 adalah 3/6. Jadi hasil dari 1/3 dan 1/2, karena di sini penyebutnya sudah kita samakan, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 5/6. Sekarang kita menggunakan dengan metode yang kedua, yaitu metode KPK. Kita masih dengan bilangan yang sama supaya nanti anak-anak tahu perbedaan antara pakai metode menyilang dan metode KPK. Nah, di sini kita akan mencari kelipatan dari penyebut pecahan tadi, yaitu kelipatan dari 2 dan 3. Kelipatannya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian kelipatan ketiga 3, 6, 9, dan 12. Jadi untuk KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Kemudian kalau sudah ketemu KPK-nya, maka kita tinggal menjumlahkan, yaitu 1/3 ditambah setengah, yaitu sama dengan 2/6. 2/6-nya didapat dari mana? 6 dibagi dengan 3
dikalikan 1. Kemudian 6 dibagi 2 dikalikan 1 sama dengan 3. Nah, sekarang penyebut kita sudah sama yaitu 6. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi untuk 1/3 ditambah setengah yaitu 5/6. Hasilnya pun sama dengan cara yang pertama. Oke anak-anak, sampai di sini sudah paham ya? Sekarang kita ke pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran itu? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Bilangan bulatnya mana? Bilangan bulatnya adalah A. Pecahannya adalah B/C. Nah, di sini A, B, dan C itu adalah bilangan bulat dan C ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena jika nanti kita bagi 0 maka tidak akan terdefinisi. Nah, sekarang bagaimana cara menjumlahkan pecahan campuran? Yang pertama, kalian ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, di sini anak-anak sudah bisa ya untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, kemudian yang kedua, pastikan kedua pecahan tadi penyebutnya sudah sama. Kalau belum sama maka harus kita samakan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, kalau sudah sama jumlahkan kedua pecahan tadi. Nah, kalau sudah dijumlahkan maka sederhanakan pecahan tadi menjadi bentuk yang paling sederhana. Kalau sudah, jangan lupa ubah kembali lagi menjadi pecahan campuran. Kita ambil contoh 2/1/3 ditambah dengan 2/5. Kita ubah dulu 2/1/3 itu menjadi pecahan biasa. Caranya 2 dikalikan 3 ditambah dengan 1. Jadi 2/1/3 itu sama dengan 7/3. Kemudian ditambah 2/5. Kalau sudah, karena penyebutnya masih belum sama, maka kalian harus menyamakan terlebih dahulu. Terserah nanti anak-anak mau pilih cara yang mana, pakai metode KPK atau pakai metode silang-silakan. Nah, kalau sudah sama, kita tinggal menjumlahkan saja. Di sini penyebutnya menjadi 15. Sekarang kita tinggal menjumlahkan saja 35/15 ditambah 6/15 sama dengan 41/15. Apakah di sini sudah selesai? Nah, di sini belum selesai, kita sederhanakan lagi. 41 dibagi 15 sama dengan 2. Kemudian sisanya adalah 11/15. Kemudian kita ambil contoh yang kedua, pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, yang pertama, kalian bisa mengubah pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Silakan. Di sini ada cara yang lain, yaitu kita jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan juga dengan pecahan. Kita keluarkan. Nah, di situ 2 ditambah 3, bilangan bulatnya di situ ya, sama dengan 5. Kita kalau sudah, sekarang tinggal mengoperasikan pecahannya. Sama caranya dengan yang di atas tadi, yaitu 1 kali 5, 5, 3 kali 2, 6. Penyebutnya 3 dikalikan 5 sama dengan 15. Jadi, 5 ditambah 6 sama dengan 11/15. Nah, di sini sudah ketemu hasilnya. 5 11/15. Paham ya anak-anak? Untuk penjumlahan berikutnya, kita belajar penjumlahan pecahan desimal. Langkah-langkahnya, yang pertama, letakkan angka sesuai dengan tempatnya. Bilangan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Kemudian yang kedua, jumlahkan setiap angka seperti penjumlahan bersusun. Kemudian, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahannya.
Contohnya 0,37 ditambah 0,5. Nah, ini kita letakkan angka sesuai dengan tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Kemudian kita jumlahkan seperti menjumlahkan bersusun biasa. Jadi 3 tambah 5, 7 tambah 0. Kemudian jangan lupa menuliskan tanda koma pada penjumlahannya itu lurus dengan bilangannya. Berikutnya, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Contohnya di sini ada persen sama pecahan. Bagaimana caranya? Nah, caranya di sini kita ubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan dulu. 25% bentuk pecahannya adalah 25/100. Kita sederhanakan menjadi 1/4. Jadi 25% ditambah dengan setengah sama dengan 1/4 ditambah dengan setengah. Sama dengan, kita samakan penyebutnya, jadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Kemudian ada cara yang kedua, terserah mau pilih yang mana. Sini kita ubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen. Setengah itu kita ubah menjadi bentuk persen. Setengah kita kalikan 100 sama dengan 50. Kalau sudah, kita tinggal lakukan 25% ditambah 50% sama dengan 75%. Sekarang kita belajar pengurangan pecahan. Bagaimana cara mengurangi atau menyelesaikan pengurangan pecahan. Yang pertama, pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk mengoperasikan pecahan atau mengurangi pecahan ini, caranya sama dengan menjumlahkan pecahan tadi. Tinggal kita mengganti operasi hitung penjumlahan dengan pengurangan. Contohnya yang pertama, ini penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal mengurangi saja. Kemudian di sini contoh yang kedua, 5/6 dikurangi 2/4. Caranya sama dengan penjumlahan tadi, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini kita pakai metode yang kedua tadi, yaitu dengan mencari KPK-nya. Jadi KPK dari 6 dan 4 adalah 12. 5/6 dikurangi 2/4 sama dengan 10/12 dikurangi 6/12 sama dengan 4/12. Kita tulis dalam bentuk yang sederhana, yaitu 1/3. Kemudian di sini ada lagi contoh yang ketiga, yaitu pecahan campuran dengan pecahan campuran. 4/5 dikurangi 2, 1/2 sama dengan 19/5. Ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 3/4/5 itu kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 3 kali 5 ditambah 4 sama dengan 19, penyebutnya tetap. Dikurangi 2, 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 5/2. Nah, kita sekarang menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK atau pakai metode silang tadi. Caranya sama ya, seperti penjumlahan tadi. Jadi hasilnya adalah 1/3/10. Untuk pengurangan desimal, caranya juga sama dengan penjumlahan. Pecahan desimal tadi kita luruskan dulu tempatnya, kemudian nanti kita tinggal mengurangkan saja seperti pengurangan bersusun biasa. Berikutnya kita belajar tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Misalkan di sini 0,75 dikurangi 50%. Caranya seperti tadi juga ya. Kita ubah salah satu pecahannya. Kita ubah 50% menjadi bentuk desimalnya. Jadi 50% itu sama dengan 50/100. 50/100 itu sama dengan 0,5. Kalau sudah, nanti kita tinggal mengurangkan bentuk desimal tadi dengan mengurutkan tempat dan
komanya. Jadi 0,75 dikurangi 0,5 sama dengan 0,25. Atau kita pakai cara yang kedua, yaitu kita ubah bentuk desimal menjadi bentuk persen. 0,75 kita ubah menjadi 75 per 100. Kenapa per 100? Karena ada dua angka di belakang koma. 75 per 100 itu sama dengan 75%. Kalau sudah, kita tinggal mengurangkan seperti biasa. 75% dikurangi 50% sama dengan 25%. Pasti anak-anak bertanya, Ustazah, buat apa sih kita belajar pecahan? Kita belajar penjumlahan, pengurangan. Ada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Misalkan di sini, Rara mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/8 meter. Panjang pita biru setengah meter lebih panjang dari pita merah. Berapakah panjang seluruh pita merah? Nah, bagaimana caranya? Kita hitung yang pertama dulu, yaitu panjangnya pita biru. Panjangnya pita biru tadi adalah setengah meter lebih panjang dari pita merah. Jadi kita tambahkan atau kita jumlahkan pita merah dengan pita biru yang lebih panjang tadi, yaitu 5/8 ditambah setengah sama dengan 1/8. Nah, kalau sudah, kita tinggal menjumlahkan seluruh panjang seluruh pita merah. 5/8 ditambah dengan 9/8 sama dengan 14/8. Bentuk sederhananya 7/4 atau sama dengan 1/3/4. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang berbagai macam bentuk penjumlahan pecahan dan juga pengurangan. Sekarang untuk melatih atau mengetahui kemampuan kalian sampai di mana, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Kemudian nanti dikirim tugas seperti biasa, yaitu ke Psikodu. Oke anak-anak, demikian tadi pelajaran kita hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Dari Ustazah mohon maaf, kurang lebihnya Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.